dari Tuhan Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, itulah kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Firman Tuhan di pagi hari ini tertulis di Yohanes pasal 10 ayat 11. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Demikian firman Tuhan. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu saudara terkasih, kisah tentang gembala yang baik ini adalah hubungan antara Tuhan dengan manusia. Hubungan antara manusia dengan sesamanya. Kalimat ini juga pernah dikatakan atau diakui oleh Daud dalam Mazmur 23 ketika dia mengatakan, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan. Tuhan adalah gembalaku, nahkodaku. Kenyataannya, pengakuan bahwa Tuhan adalah gembala ini tidak dengan mudah bisa diucapkan oleh manusia. Mungkin ketika perjalanan hidup begitu sulit, kita tidak akan mengatakan Tuhan adalah gembalaku. Tetapi ketika kita mungkin sudah merasakan sukacita pada masa tua, merasakan suka duka bersama Tuhan, maka kita menyimpulkan, betullah Tuhan adalah gembalaku. Salah satu contoh, guru adalah gembala bagi murid-muridnya. Tetapi guru akan selalu dikatakan guru yang kejam selama dia dididik oleh guru tersebut. Saya akan mengatakan guru saya itu guru yang sangat tegas, guru yang sangat menyiksa, memberikan tugas-tugas sehingga saya tidak bisa tidur, sehingga saya tidak ada waktu untuk bermain. Tetapi ketika saya berhasil, saya akan mengatakan guru saya itu adalah gembala yang baik. Karena dia menuntun saya ke jalan yang benar. Karena dia membimbing saya dengan jalan yang terbaik. Artinya Daud mengatakan Tuhan adalah gembala yang baik. Karena memang dia sudah merasakan betapa indahnya penyertaan Tuhan ketika Tuhan menuntun dia ke tempat yang penuh sumber kehidupan. Namun tidak harus menunggu tua baru kita mengakui Tuhan adalah gembala yang baik. Pada hari ini, di pagi hari ini juga kita akan mengakui bahwa Tuhan adalah gembala yang baik. Bapak Ibu saudara terkasih, kisah tentang gembala dan domba ini sangat erat dengan hubungan atau kehidupan orang Yahudi. Pekerjaan yang paling utama adalah menggembalakan domba. Memang gembala ada dua tipe. Ada gembala bayaran yang hanya menjaga sesuai dengan bayaran. Artinya jika tugas itu mengancam nyawanya, maka dia tidak akan menjaga atau bahkan mungkin lebih mementingkan nyawanya atau keselamatan hidupnya. Tetapi gembala yang baik akan betul-betul melindungi 24 jam mulai dari pagi sampai dia tertidur kembali. Alasannya hanya satu, karena memang sang gembala mencintai domba-dombanya. Karena memang gembala betul-betul mementingkan keselamatan domba-dombanya. Namun dikatakan memberikan nyawanya, kita tidak hanya melihat nyawa secara inti saja, tetapi betul-betul akal dan pikiran diberikan sang gembala, termasuk memberikan makan, merawat, ataupun memukul ketika sang domba lari dari kelompok. Sehingga sang gembala selalu memiliki satu tongkat untuk menjadi menolong ataupun membantu dia menjaga sang domba ataupun para domba-domba tersebut. Oleh karena itulah dari kisah ini kita melihat kehidupan itu ataupun tuntunan sang gembala itu harus betul-betul kita lihat secara totalitas. Jika kita mengatakan Tuhan adalah gembala yang baik, kita juga harus melihat bahwa Tuhan juga akan menegur, bahwa Tuhan juga akan marah, bahwa Tuhan juga akan menolong, menyelamatkan, dan melindungi kita. Demikianlah baiknya Tuhan kepada kita sampai pada pagi hari ini.
Suka duka tidak bisa kita pisahkan. Artinya sukacita berasal dari Tuhan, sedangkan duka cita itulah bentuk kebencian dari Tuhan. Tidak. Tetapi semua itu untuk lebih mendekatkan kita, lebih mendewasakan kita. Pada akhirnya ternyata bukan hanya Yesus sendiri, bukan hanya Tuhan yang digambarkan sebagai gembala yang baik. Pada akhirnya Yesus juga mengutus orang percaya menjadi gembala. Kepada Petrus dikatakan, apakah engkau mengasihi aku? Jika engkau mengasihi aku, gembalakanlah domba-dombaku. Inti dari gembala adalah mencintai Tuhan. Ketika kita mencintai Tuhan, maka betul kita akan melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Orang tua ternyata akan menjadi gembala bagi anak-anaknya. Tetapi apakah kita gembala yang baik? Atau gembala sementara, atau gembala bayaran. Karena memang semua yang terjadi dan yang akan terjadi kepada anak-anak kita tergantung bagaimana kita menggembalakan mereka. Dalam Ulangan firman Tuhan menyapa atau memerintahkan kepada setiap orang tua, didiklah anakmu ketika engkau duduk, ketika engkau makan, ketika engkau berjalan. Ataupun dalam Amsal dikatakan, tegurlah dia. Dalam Wahyu dikatakan, hajarlah dia. Demikianlah orang tua menjadi gembala yang baik. Kenyataannya bagaimanapun nantinya anak itu tergantung bagaimana kita, kedekatan kita kepada Tuhan mendidik mereka. Banyak orang tua yang kecewa terhadap anak-anaknya dan mengatakan, aku tidak menduga engkau seperti itu. Firman Tuhan menyapa kita, sudahkah kita menjadi gembala yang baik? Karena kita gembala yang baik akan juga mempersiapkan mereka menjadi gembala yang baik. Ketika kita membawa anak kita dibaptis, firman Tuhan juga datang kepada kita. Apakah engkau bersedia mengajari, membimbing dia? Artinya ketika Yesus mengutus murid-muridnya menjadi gembala, kita yang diutus menjadi gembala juga harus mempersiapkan anak-anak menjadi gembala. Artinya semua orang percaya akan tiba waktunya menjadi gembala. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bersukacitalah karena memang Tuhan betul-betul menyertai kita sampai pada pagi hari ini. Sukacita, duka cita dalam hidup, marilah kita lihat sebagai bentuk kekuasaan Tuhan, bentuk cara Tuhan mengingatkan kita betapa kita harus selalu dekat kepada Tuhan, betapa kita harus selalu bergantung kepada gembala yang baik. Bapak Ibu saudara terkasih, Tuhan adalah gembala yang baik dan kita juga harus menjadi gembala yang baik bagi sesama kita. Tuhan memberkati, amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, di pagi hari ini Engkau menyertai kami, Engkau adalah gembala yang baik bagi kami. Berkati kami selalu Tuhan, biarlah kiranya firman-Mu selalu menuntun kami, agar kami bisa menjadi gembala yang baik pada akhirnya. Berkati kami dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa. Amin.